Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Selamat Idul Fitri bagi kalian semua yang merayakan, selamat liburan ya, kalian yang mudik ke Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas adalah mengenai perdebatan antara selebriti Indonesia, Nikita Mirzani dengan putrinya sendiri adalah Loli. Ini kan aku lihat sekarang banyak dari teman-teman konten kreator juga yang mengatakan begini, kita kecewa nih sama konten kreator gitu kan ya, mungkin termasuk aku juga ya, yang bilang bahwa kenapa malah banyak yang ngebela Nikita Mirzani bukannya dan menyudutkan Loli yang masih anak di bawah umur. Well, sebelum kita bahas, karena ini bukan tentang hitam dan putih ya, tetapi mengenai abu-abu. Ada peranan dari kedua belah pihak. Pertama adalah kesannya begini, kalau orang udah ngomong dia kan sudah anak di bawah umur gitu loh. Kesannya bahwa apapun yang dilakukan dia masih bisa dimaklumi. Pertama, anak di bawah umur sekarang yang 15 tahun, 16, 17 lah, yang udah mendekati mau balik ya dewasa, itu berbeda teman-teman sama anak 15, 16, 17 di tahun 90-an atau 2000, itu beda banget. Kalau zaman dulu anak 15 tahun tuh taunya apa sih? Ya paling cuman gitu-gitu doang. Kalau anak sekarang, kalian cek aja di Google, banyak hal-hal ngeri-ngeri yang dilakukan anak-anak usia seperti itu. Karena ya dengan fasilitas yang didapatkan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Jadi itu yang ngebuat mereka tuh punya akses yang lebih banyak. Mereka punya privilege yang lebih banyak, artinya juga mereka sudah nggak selugu zaman dulu. Jadi jangan hanya melihat kalau menghakimi ya suka nggak suka, ini adalah bagian komentar yang sudah kesannya menghakimi. Hanya melihat dia kan masih di bawah umur, kelar. Sama lah kayak kasus hukum di Indonesia, ada pelakunya masih usia 14-15 tahun. Kan hukum di Indonesia tuh kalau yang di bawah umur, aturannya adalah tidak boleh dikenakan pidana di atas 10 tahun ya, maksimal 10 tahun, apapun kejahatannya gitu. Nah, itu kan konyol menurut aku, jadi udah nggak relevan. Sama juga nih, dengan kasus yang seperti ini, kenapa aku kesannya ada beberapa poin yang aku mengkritik Loli, karena memang walaupun dia masih di bawah umur, tapi menurut aku udah nggak bisa ditolerir ya untuk melihat perjuangannya seorang Nikita Mirzani. Dia seorang ibu gitu kan ya, yang sudah walaupun memang dia kan katanya nggak bisa mendapatkan visa ke UK. Makanya ada yang bilang bahwa makanya kalau kamu ibunya aja nggak bisa mendapatkan visa ke UK, tapi kamu berani-beraninya ngirim putri kamu 15 tahun ke UK untuk sekolah di sana, ya resikonya begini. Nah, tapi kan gini ya, kita kalau ngelihat dari sisi lainnya, Nikita Mirzani let's say anggap aja benar, dia nggak bisa mendapatkan visa ke UK. Tapi kan dia sudah mengirimkan orang untuk menemani dia. Bahkan dia juga sudah meng-hire konselor gitu yang harganya berapa 400 jutaan rupiah untuk mencarikan tempat sekolah yang bagus, asrama yang elit dan sebagainya. Kan tidak serta-merta dibiarkan begitu aja. Karena memang itu adalah satu hal yang nggak bisa dikontrol sama dia. Kekecewaan Nikita Mirzani itu bukan cuma sekedar masalah materi ya. Karena kalau masalah materi dengan pencapaian dia itu hal yang kecil. Tetapi lebih karena masalah ya mungkin dengan mantan-mantannya, mantan suami dan juga mantan temannya. Itu adalah bagian yang ngebuat dia, kok anakku sendiri malah menyerang aku pribadi. Karena kalau kita lihat jejak digital, memang kan kata-kata yang disampaikan Loli itu cukup pedas ya. Karena Loli memang dididiknya kan sebenarnya dia nggak sempurna-sempurna amat. Sekarang kita bahas dari sisi Lolinya teman-teman. Dari sisi Lolinya sendiri memiliki ibu Nikita Mirzani dengan kontroversinya luar biasa, dengan kekasih yang berkali-kali, itu pasti menyakiti hati dia sendiri. Tetapi secara secara mental mengganggu. Tapi secara hal lainnya, kayak Nikita Mirzani tidak pernah melakukan kekerasan fisik ke Loli, tidak pernah memberikan hal yang buruk, masalah makanan, minuman, pendidikan, itu semuanya kelas 1. Menurut aku itu sebuah privilege yang luar biasa di Indonesia. Kalian lihat aja di Indonesia, ada berapa banyak puluh juta anak Indonesia untuk mendapatkan makanan yang layak aja masih sulit banget. Bahkan banyak juga kan kasus-kasus di Indonesia, emak sama bapaknya ribut, tapi anak yang menjadi pelampiasan. Dan itu tidak pernah terjadi ke putrinya Nikita Mirzani, Loli. Bahkan Loli pun juga kalau nggak salah dulu pernah dibully gitu ya, begitukan lah sama salah satu pengacara dikatakan A, B, C, dan D, dan Nikita Mirzani yang nggak terima akhirnya dilaporin ke polisi dan masuk penjara. Yaitu karena memang
sebegitu protektifnya seorang ibu. Mungkin ada bagian yang dia tidak sempurna, which is mungkin dengan kontroversinya. Tetapi di sisi lain, dia berusaha memberikan yang terbaik. Nah, mungkin itu adalah kecewaannya. Dan sebenarnya nggak usah khawatir sih bagi Loli, dia juga sudah dilahirkan dengan privilege. Dengan level dia sekarang aja, yang kategorinya sudah menjadi selebgram di Indonesia lah, artis lah, dia untuk mendapatkan puluhan juta per bulan tuh hal yang kecil banget. Dan itu cukup lah untuk biaya hidup dia. Jadi aku lihat sih Nikita Mirzani sekarang di kayak akun di Twitternya lagi, di Instagramnya pun dia sudah menuliskan kayak mother of two kids gitu kan ya. Dia sudah bener-bener melepaskan Loli gitu ya. Ya mungkin ini adalah pil pahit yang harus diterima oleh Loli gitu. Karena kalau dia tetap mendapatkan fasilitas yang luar biasa seperti ini oleh Nikita, yang diberikan Nikita Mirzani, dikhawatirkan malah dia bahkan lebih mengelevate hal-hal negatif yang ada dalam dirinya Loli akan jauh lebih banyak gitu. Ya Loli pun juga sudah mulai speak up ya, dia sudah mulai berani tampil gitu kan ya di beberapa wawancara. Aku yakin dia bakal tampil di podcast, di TV sebentar lagi untuk menceritakan klarifikasi A, B, C, dan D. Dan ya I don't know, kita lihat nanti bagaimana reaksi dari Nikita Mirzani. Yang bisa aku sampaikan adalah buat Loli, cara terbaik adalah kalau kamu memang beneran tulus pengen berdamai dengan ibu kamu adalah dengan action. Karena sekali lagi, love language-nya Nikita Mirzani itu action. Kamu percuma ngomong kata-kata baik, kata-kata pujian, atau memberikan A, B, C, dan D, nggak perlu. Karena yang dibutuhkan seorang Nikita Mirzani itu action. Misalnya, kalau kamu berpacaran dengan Fadel sekarang ya berpacaranlah yang sehat gitu ya. Mungkin dengan tidak melakukan hal-hal yang kamu tahu ibu kamu tidak suka begitu. Tapi kan dengan gaya pacaran dia yang sekarang ini, ya kita masyarakat Indonesia sudah bisa berpikir lah mau ke arah mana. Dan dalam lebaran ini pun sepertinya mereka nggak ketemu karena ya tidak ada foto-foto bersama. Ya walaupun itu nggak menjamin, tetapi ya yang bisa aku sampaikan ya semoga segera baik-baik aja. Tapi ya nggak bisa dipungkiri kesakitan hati yang dimiliki Nikita Mirzani itu valid, dan kesakitan hati juga yang dimiliki oleh Loli juga valid, dan semuanya hanya membutuhkan waktu. Ya waktu itu adalah sebagai katalis yang cukup efektif, tetapi waktu itu juga jangan menjadi salah satu excuse doang ya. Biarkanlah waktu yang menyelesaikan, nggak juga, karena ada banyak permasalahan yang dibiarkan begitu aja berpuluh-puluh tahun, bukannya malah membaik, tapi malah kayak api dalam sekam. Api dalam sekam itu apinya di luar kelihatan kecil, tetapi di dalamnya itu sudah kayak kobaran kemana-mana. So, aku juga termasuk yang tidak setuju mengatakan bahwa biarkanlah waktu yang akan menjawabnya. Enggak. Kita juga harus ada action secara sadar, melakukan apa-apa agar mencapai ke perdamaian tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka tinggalnya masih di kota yang sama, di Indonesia. Dan kalau nggak diselesaikan, khawatirnya ini akan menjadi kayak bom waktu ya. Kan masih ada adik-adiknya, masih ada kehidupan akan datang. Dan satu pesan buat Loli ya, bahwa aku yakin di usia kamu yang masih sangat muda ini, kamu dengan kekasihmu itu sebenarnya ya putus nyambung itu adalah hal yang biasa. Aku yakin sih, apakah ini bakal menjadi kekasih kamu selamanya atau enggak, kita kan nggak tahu. Tapi kalau untuk ibu gitu kan ya, kan nggak bisa putus ganti cari ibu yang lain, kan nggak bisa seperti itu. Jadi satu hal yang harus kita pahami bahwa di era zaman sekarang, kalau ada yang bilang dia kan masih di bawah umur, lantas bisa mengexcuse semua perbuatannya, nggak bisa seperti itu teman-teman. Seperti kasus hukum di Indonesia, mentang-mentang anak di bawah umur, apapun kelakuannya, sampai separah apapun, nggak bisa dihukum. Ya nggak bisa juga seperti itu. Kita lihat kontennya, apa yang dibahasnya. So itu aja yang mau aku bahas, menanggapi beberapa komentar dari beberapa konten kreator yang mengatakan, harusnya Loli itu jangan dibegitukan, dia masih di bawah umur dan sebagainya. Beda, anak di bawah umur sekarang sama zaman dulu tuh beda banget. Dia sudah bisa begitulah, nggak usah aku jelaskan macam-macam. Menurut aku dia sudah sangat dewasa lah ya. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus drama ini. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, aku juga sedang liburan, lagi mudik juga di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Semara. Sampai jumpa.